Kabupaten Sumeneb ini adalah, eee, kabupaten yang bercirikan kepulauan. Kalau bisa di pulau-pulau terluar ini yang kita layani duluan. Karena, eee, ini akan sangat strategis apabila kita bisa melayani, adik-adik kita yang ada di kepulauan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birawa Anuraga. Halo sahabat Brawijaya, bertemu kembali dengan saya Anita, tentunya dalam acara kesayangan kita podcast Brawijaya. Nah sahabat Brawijaya, pada episode kali ini kita akan membahas tentang makan bergizi, yaitu pengabdian Kodim 0827 Sumeneb dalam mendukung program makan bergizi di wilayah Kabupaten Sumeneb, Madura. Langsung saja dengan narasumber kita, Letkol Infantri Yoyo Wahudi SIPMH yang sekarang menjabat sebagai Dandim Sumeneb, Madura. Apa kabar ya Bapak Jin? Alhamdulillah baik. Jin Bapak, mungkin agar sahabat Brawijaya bisa mengenal Bapak nih, bisa memperkenalkan diri kepada sahabat Brawijaya. Iya Mbak, alhamdulillah saya lulusan Akmil 2002. Pada saat pertama kali, eee, dinas saya ditempatkan di Papua. Kebetulan waktu itu sebagai Danramil Penugasan selama 1 tahun. Selanjutnya saya, berdinas di Aceh, di Kodam Iskandar Muda selama 10 tahun, menjabat sebagai Danton sampai Danki, di Yonif 113 Jaya Sakti. Dan selanjutnya setelah selesai di Kelapa II, saya ditempatkan di Kodam 9 Udayana selama 2 tahun sampai dengan, Wadanyon, dan 1 tahun selanjutnya 1 tahun di Seskowat sampai dengan pendidikan. Di tahun 2017 saya, setelah selesai Seskowat ditempatkan di Kodam 16 Patimura saat itu, sekarang Kodam 15. Selama di sana saya alhamdulillah selama 7 tahun, eee, sa dari mulai jabat kepala staf Kasih Teritorial di Korem sampai dengan, Danyon 731 Kabaresi. Alhamdulillah, mulai 2024 kemarin saya bergabung dengan Kodam 5 Brawijaya di Kodim Sumeneb. Siap. Jin Bapak, kalau boleh tahu Bapak sendiri asli mana Jin? Saya asli Sidoarjo. Iya, Sidoarjo. Sidoarjo. Tapi walaupun asli Sidoarjo sampai dengan tahun 2000 berapa kemarin, 2024 saya meninggalkan Sidoarjo tahun tahun 1996. Iya. Jadi sudah lama sekali saya meninggalkan Jawa Timur dan alhamdulillah sekarang diberikan kesempatan bisa Kembali lagi. kembali mengabdi di Kodam 5 Brawijaya. Baik Bapak, izin Bapak, seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah sudah menjalankan program makan bergizi. Nah, bagaimana sih peran Kodim Sumeneb dalam mendukung dan menyukseskan program tersebut? Iya Mbak, program makan bergizi ini di Kabupaten Sumeneb sudah berjalan mulai tanggal 13 Januari 2025 kemarin. Namun persiapannya dari mulai bulan Juni 2024 itu Kodim sudah banyak membantu memfasilitasi penyiapan program ini. Karena program ini, membutuhkan persiapan yang cukup panjang dari mulai penyiapan lahan, kemudian pendiriannya. Di awal-awal, kegiatan ini, program ini, Kodim membantu seperti misalnya penyiapan lahan. Penyiapan lahan ini, diharapkan ini berada di lahan-lahannya Angkatan Darat yang ada di wilayah. Kebetulan di Kodim Sumeneb kita punya lahan yang kosong yang masih belum ada dibangun. Di situ, kami daftarkan untuk dibangun, satuan pelayanan pemenuhan gizi. Kemudian pembangunannya juga di situ, oleh BGN sendiri yang waktu itu masih belum ada BGN. Di bulan Juni 2024 itu belum ada BGN, tapi sudah ada embrionya, embrio BGN yang mana pada kurang lebih bulan 9 atau bulan 10 tahun 2024 kemarin itu sudah diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi waktu itu, peresmian BGN. Selanjutnya BGN terus berkoordinasi dengan Kodim-Kodim untuk pendiriannya.
alhamdulillah sekitar bulan 9 pendirian bangunannya itu sudah selesai. Nah, selanjutnya setelah selesai pendirian bangunannya ini, Kodim juga merekrut relawan yang akan membantu dalam penyediaan gizi ini, makan bergizi ini. Dalam satu unit satuan pelayanan pemenuhan gizi ini dibutuhkan 47 relawan. Nah, ini kami merekrut 47 relawan yang berdomisili di sekitar dapur ini. Nah, sehingga nanti harapannya dengan domisili yang dekat dengan dapur ini tidak mengganggu aktivitas yang lain, sehingga kegiatan SPPG ini bisa berjalan dengan lancar. Siap. Ya, itu dari segi perekrutan karyawan atau relawannya. Kemudian juga kita para Babinsa juga melakukan pendataan jumlah sekolah dan jumlah siswanya. Nah, dari satu satuan pelayanan gizi ini indeksnya adalah satu unit ini bisa melayani 3.000 siswa. 3.000 siswa dari tingkat SD sampai SMA. Nah, sebelum adanya kepala SPPG-nya ditugaskan di situ, kita para Babinsa sudah mendata di sekitar lokasi SPPG ini 3.000 siswa itu sekolah mana saja yang bisa akan dilayani, akan menerima manfaat makan bergizi ini. Nah, sehingga ketika kepala unitnya atau kepala dapurnya ini sudah ditugaskan, data ini sudah langsung kita serahkan. Termasuk tidak hanya di di titik itu saja, tapi kami sudah memplotting dalam satu Kabupaten Sumeneb ini ada berapa kira-kira dapur yang dibutuhkan dihadapkan dengan jumlah siswa yang ada. Itu yang sedang disiapkan oleh Kodim. Jadi makan bergizi ini sasarannya siswa sekolah saja atau ada sasaran lain, izin Pak? Pada awalnya itu memang waktu sosialisasi BGN di Kodam 5 maupun di Sumeneb itu rencananya memang akan melayani selain siswa dari mulai PAUD sampai dengan SMA, jadi PAUD sampai SMA, kemudian juga melayani ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi yang disampaikan program ini sebenarnya menyasar ke penerima manfaat ini, gitu. Namun di Kabupaten Sumeneb ini karena ini masih pionir, rintisan awal, yang dilayani, yang menerima manfaat ini baru hanya anak-anak sekolah dulu. Jadi yang untuk ibu hamil maupun ibu menyusui ini belum tercover, karena kalau yang ibu menyusui dan ibu hamil ini masih ada menerima manfaat dari programnya Dinas Kesehatan kalau di sana. Sehingga kita fokus hanya di anak sekolah saja dulu. Anak sekolah saja. Baik, Bapak. Izin Bapak, sebenarnya apa sih tujuan makan bergizi ini sendiri dan diperuntukkan untuk apa? Kepada siapa? Kalau sesuai dengan penerima manfaatnya, ini memang tujuan makan bergizi ini pada awalnya dari BGN itu bagaimana mengurangi angka stunting khususnya. Satu, mengurangi angka stunting, yang kedua juga meningkatkan kualitas anak didik, karena dengan adanya pemanfaatan program ini harapannya generasi muda terutama anak-anak sekolah ini bisa ditingkatkan kualitasnya. Nah, ini adalah suatu bentuk investasi jangka panjang yang memang cukup strategis, sehingga ini mungkin kalau dalam 1-2 tahun belum terasa, mungkin nanti akan di jangka panjang mungkin akan bisa kita rasakan bersama hasilnya. Baik, untuk bahan bakunya sendiri, itu bahan bakunya dari daerah Sumeneb sendiri atau perlu mendatangkan dari luar Kabupaten Sumeneb? Baik, berkaitan dengan bahan baku, itu dihadapkan dengan menu makanan yang sudah disiapkan oleh ahli gizi. Jadi dalam satu dapur itu harus ada ahli gizinya. Nah, di ahli gizi ini membreakdown
untuk anak sekolah SD, SMP, SMA ini berapa kalori yang dibutuhkan, berapa gizi yang harus disiapkan itu sudah dirilis oleh ahli gizinya. Nah, dari ahli gizi itu langsung menentukan bahan bakunya. Nah, bahan baku yang ada ini kalau dulu kan ada istilah ini Mbak ya, 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang sudah tidak menggunakan pakem itu lagi, hanya bagaimana angka kecukupan gizi di setiap umur anak sekolah, itu sudah ada. Nah, dihadapkan dengan itu, bahan baku yang ada ini alhamdulillah di Sumeneb bisa terpenuhi seperti beras, ikan, telur, ayam, eee kalau ada tambahan susu ini karena di Sumeneb tidak ada peternakan susu sapi, sehingga kita harus belanja susu sapi kotak kemasan itu dari Surabaya, memang dari kota kalau itu. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin untuk 1 hari sendiri nih, berapa paket yang bisa didistribusikan dan di wilayah kecamatan mana saja? Di Kabupaten Sumeneb khususnya di kecamatan kota, ini yang bisa dilayani oleh satu SPPG khusus Sumeneb ini hanya 2.965 siswa, Pak. Terdiri dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Jadi harapannya nanti apabila ini sudah berjalan cukup lama dan bisa dan ini tidak ada kendala, harapannya bisa menambah target manfaatnya supaya yang penerima manfaat ini jadi lebih banyak gitu. Iya. Izin Bapak, terus lokasi mana saja dan mengapa lokasi-lokasi itu yang dipilih nih buat makan bergizi itu sendiri? Ya kita berharap lokasi dapur sehat ini bisa menjangkau sampai dengan seluruh kecamatan di Kabupaten Sumeneb ya, Mak. Perlu kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Sumeneb ini berbeda dengan kabupaten lain di Jawa Timur. Nah, bedanya adalah Kabupaten Sumeneb ini mempunyai karakteristik kepulauan. Jadi ada beberapa kecamatan yang kepulauan-kepulauan ini jangkauannya tidak bisa sangat jauh dan tidak bisa misalnya dilayani di satu dapur di daratan. Nah, sehingga di masing-masing pulau ini harusnya ada didirikan dapur untuk mendukung program makan bergizi ini. Nah, untuk sementara ini masih di kota karena tadi untuk sebagai pionir, sebagai pilot project-nya, sehingga nanti apabila yang di kota ini bisa berhasil, berjalan lancar, nanti akan istilahnya kita copy ke tempat lain, khususnya di pulau-pulau yang di luar di Kabupaten Sumeneb. Baik, untuk Kodim Sumeneb sendiri dalam menjalankan program makan bergizi, ini berkoordinasi dan kerjasama dengan satuan atau instansi mana saja? Untuk pada awalnya untuk pendataan siswa, ini yang paling krusial di sini adalah pendataan siswa. Karena berkaitan dengan pendataan siswa ini, kita berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten di pemerintah daerah, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Data yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb ini sesuai dengan nyata yang ada di lapangan, dan juga karena ini yang kita sasar ini bukan hanya sekolah-sekolah dalam pembinaannya Dinas Pendidikan ya, tapi kita juga menyasar madrasah-madrasah yang itu dalam pembinaannya kantor Kementerian Agama. Jadi 2 instansi ini dalam pendataan siswa ini kita selalu berkoordinasi. Jadi di madrasah di sekitaran titik yang akan kita bangun itu madrasah mana saja, kemudian sekolah mana saja, ini kita gabungkan datanya, lalu kita serahkan kepada kepala SPPG-nya untuk diverifikasi secara langsung, berkoordinasi langsung dengan kepala sekolahnya atau kepala madrasahnya masing-masing. Baik Bapak, izin, jadi selama program makan bergizi ini nih, ada cerita unik nggak sih, misalnya siswa nggak mau makan dibawa pulang buat ibunya atau bagaimana? Ada waktu
pertama sekali waktu ada sebelum dimulai waktu uji coba, Mbak. Waktu uji coba kami melaksanakan uji coba hanya 200 paket di satu sekolahan, itu di ETK, kebetulan di anak TK. Nah, ini karena baru, petugas pemasaknya juga baru, kemudian ini juga baru uji coba waktu itu. Jadi, banyak anak-anak ini, eee, yang namanya anak TK, jadi harus ada yang disuapin, harus minta disuapin. Padahal ini kan makan bersama nih, makan Iya, bersama di dalam satu TK dalam satu sekolahan, yang biasanya minta disuapin ibunya, ini harus makan nggak sendiri. harus makan sendiri ya, itu ini juga baru pengalaman pertama kami. Kemudian juga misalnya lauknya kalau itu ada tulangnya, dia kurang suka. Nah ini dengan uji coba ini kita bisa mengevaluasi bagaimana ke depannya lebih bagus dalam pelayanan dan, anak-anak ini jadi lebih bagus. Kemudian juga selain itu Pak, ada juga yang, waktu pertama running itu di tanggal 13 Januari kami meninjau bersama unsur Pemda, juga meninjau di salah satu SD di kecamatan kota, itu ada juga anak-anak itu yang kelas 3 SD, itu, makanannya nggak dimakan, mau dibawa pulang, Buat katanya ibunya, buat neneknya, buat iya buat neneknya katanya, buat nenek katanya. Wah itu kita juga, salut ya dengan adik-adik ini, di tengah-tengah seperti ini ingat dengan neneknya gitu, sih ya, ya. Padahal sebenarnya harusnya untuk dia dirinya gitu, untuk sendiri. dirinya gitu Mbak. Baik Bapak, dalam mendukung kegiatan program makan bergizi ini, apa aja kendala dan hambatan yang ditemui atau dihadapi? Kendala selama ini untuk yang di satu unit SPPG yang ada di kecamatan kota ini, alhamdulillah sementara belum ada. Cuman untuk pengembangan ke depan, yang kita hadapi ini adalah kabupaten yang berciri khas kepulauan. Nah ini sangat banyak membutuhkan dapur untuk didirikan untuk pelayanan makan bergizi ini. Sementara juga dalam satu pendirian dapur itu tidak dari nol ya, tapi menggunakan fasilitas bangunan yang ada, eee, sehingga kita bisa memaksimalkan, bangunan yang ada itu untuk pelayanan ini gitu. Jadi tidak membangun dari nol lagi. Kalau membangun dari nol itu mungkin biayanya juga cukup besar ya. Tapi kalau misalnya ada gedung yang tidak dipakai, nah itu tinggal kita merenov sedikit, nah itu nanti bisa operasional. Nah, dalam satu kabupaten Sumeneb ini seperti saya sampaikan tadi ada 80, kurang lebih 80 dapur yang kita butuhkan. Dan itu kalau itu di pulau-pulau, berarti dalam satu pulau itu bisa ada misalnya contoh di salah satu kecamatan di Sapeken. Kecamatan Sapeken ini adalah kecamatan paling timur di Jawa Timur. Kecamatan Sapeken adalah satu desa. Satu desa ini namanya Desa Sobi, Desa Saur Saubi namanya. Ini desa ini penghasil beras, sumber beras di sana. Nah, di sana anak-anak sekolah itu setelah kita data itu hanya 500. Jadi kalau tidak sesuai idealnya satu dapur itu kan 3.000 ya. Kalau di sana hanya 500. Nah, kalau di sana hanya 500 berarti yang kita layani hanya di pulau itu ya satu dapur itu. Jadi nggak memungkinkan misalnya harus di kecamatan kotanya didirikan satu dapur tapi melayani pulau-pulau. Nah ini sangat tidak mungkin karena makanan yang fresh itu paling lama itu 4 jam harus sudah dikonsumsi kalau sesuai dengan SOP-nya, SPPG yang sudah ditetapkan dari BGN. Jadi ya kendala ke depan akan seperti itu. Kemudian juga ada lagi karena BGN ini tidak mempunyai kepanjangan tangan ya di wilayah, minimal ya di setingkat kabupaten. Sehingga kita misalnya mau memverifikasi bahwa ini akan ada didirikan, unit baru misalnya. Harusnya kan kita mengkonfirmasi ke perwakilannya ini gitu.
apakah betul ini ada orang yang akan mendirikan atau pihak swasta lain. Karena yang perlu kita ketahui juga ada beberapa oknum itu yang menawarkan akan mendirikan, ternyata mereka bukan orang BKN. Nah, ini ada beberapa kejadian seperti itu di tempat lain, tapi di Kabupaten Sumeneb alhamdulillah tidak ada eee, kejadian itu, sehingga apabila ada orang yang akan mendirikan dapur, itu semuanya pada ke Kodim. Sementara kita kan tidak tahu nih apakah orang ini ada punya surat tugas atau punya atau tidak, itu kita tidak bisa mengkonfirmasi kalau kita, ndak ada perwakilan BKN yang ada di kabupaten atau di provinsi minimal. Kalau kita ada perwakilan di provinsi itu, kita bisa mengkonfirmasi, "Pak, ini ada, ini apakah betul dari, mitranya BKN atau seperti apa? Atau hanya ngaku-ngaku mitra?" Nah, Siap. itu yang kita, antisipasi itu, Mbak, dari awal. Baik Bapak, izin yang terakhir nih Bapak, mungkin ada pesan atau harapan sebagai penutup tentang program makan bergizi agar kedepannya semakin lancar, sukses, dan berhasil. Harapan saya, terhadap kelancaran program ini, eee, supaya program ini berhasil dan cepat di dikembangkan dan banyak yang penerima manfaatnya ini, bertambah, adalah pertama kepada BGN, harapannya bisa ada, kalau bisa ada, semacam perwakilan gitu ya, perwakilan BGN yang menetap yang ada di provinsi minimal. Jadi suatu waktu kalau misalnya ada mitra yang ingin, eee eee, mendaftarkan untuk mendaftarkan diri sebagai mitra mandiri, itu bisa langsung kita arahkan atau untuk mengkonfirmasi langsung dengan BGN-nya. Walaupun memang pendaftarannya sekarang melalui online juga, tapi kan untuk perlu verifikasi harus harus dicek secara langsung. Eee, itu kepada BGN. Kemudian, kepada seluruh masyarakat khususnya, pihak swasta, Mbak, supaya program ini lebih cepat menjangkau ke masyarakat, ini sebisa mungkin kita tidak mengandalkan, pembangunan dapur yang dari BGN sendiri, gitu. Eee, artinya dalam bahasa biasanya itu kita kalau bisa kita perbanyak SPPG mandirinya. Dapur mandiri yang didirikan oleh swasta nanti atau dalam hal ini yayasan, semakin banyak yayasan yang berpartisipasi, ini akan semakin bagus. Nah, ini sehingga kita ndak menunggu programnya ini, harus didirikan oleh BKN sendiri atau ya menunggu dari Kodim, karena tanahnya Kodim sendiri kan juga terbatas, ndak bisa memenuhi. Nah, ini sangat dibutuhkan, yang sangat kita butuhkan adalah peran swasta, masyarakat, ataupun yayasan ini yang bisa me eee, mendirikan, dapur ini bekerja sama dengan BGN untuk melakukan pelayanan. Khususnya lebih lagi karena Kabupaten Sumeneb ini adalah, kabupaten yang bercirikan kepulauan. Kalau bisa di pulau-pulau terluar ini yang kita layani duluan. Nah, karena, eee, ini akan sangat strategis apabila kita bisa melayani, adik-adik kita yang ada di kepulauan ini. Nah, ini, cuman memang hambatannya memang sangat banyak. Nah, ini kalau kita bisa bergandengan bersama antara yayasan, swasta, dengan BGN dan kita, dan kami siap juga Kodim dengan jajarannya, Babinsa akan siap membantu dalam hal ini akan melakukan pendataan atau untuk percepatan, itu kami siap untuk membantu. Baik, terima kasih Bapak sudah berkenan menjawab semua pertanyaan kami dan sudah berkenan hadir nih di podcast Brawijaya Terima pada kasih. hari ini. Semoga ada manfaat dalam, pengembangan SPPG ke depan di Kabupaten Sumeneb khususnya dan di Provinsi Jawa Timur di wilayah, Kodam 5 Brawijaya. Baik, terima kasih Bapak.
Nah, sahabat Brawijaya, semoga informasi yang diberikan oleh Bapak Dandim Sumenep ini bisa bermanfaat untuk sahabat Brawijaya dan bisa menjawab semua pertanyaan nih tentang program makan bergizi di Kabupaten Sumenep. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birawa Anuraga.